Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk seluruh mahasiswa TI. Mohon maaf lahir dan batin ya. Mungkin saya selama ini banyak kesalahannya. Baik, hari ini saya akan mewakili untuk peminatan sistem produksi dan otomasi ya. Oke. Nah, mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Denny. Kebetulan saya diberi amanah untuk masih untuk membina di keprofesian sistem produksi dan otomasi ya, atau sekarang namanya lebih ke peminatan ya. Sebenarnya sama saja. Nah, ini adalah gambaran sedikit mengenai peminatan sistem produksi dan otomasi. Jadi di sistem produksi dan otomasi kita bagi menjadi 5 ya untuk topik penelitian besarnya, yaitu ada smart factory, lalu ada vision system, lalu ada advanced material, ada manufacturing design and prototyping innovation, lalu ada sustainable energy on manufacturing. Nah, ini tentu saja nanti akan ada dosen-dosen terutama yang fokus di masing-masing bidang tersebut. Jadi di peminatan ini adalah nantinya ya sebenarnya bersama-sama ya mahasiswa nantinya kita bantu ya untuk melaksanakan penelitian sehingga harapan kami juga ya selesai tepat pada waktunya ya. Artinya target misalnya 4 tahun ataupun 3,5 tahun itu tercapai. Lalu kegiatan lain ya seperti sama dengan keprofesian yang lainnya, ada pelatihan, ada pengabdian masyarakat, lalu ada ya jelas kita pasti mewajibkan mahasiswa kita untuk publikasi ya. Selain itu ya ada kegiatan-kegiatan lain yang nantinya mahasiswa itu akan kita ikut sertakan ke dalam kegiatan rutin di peminatan ya, ataupun misalnya levelnya lab riset ataupun KK seperti itu. Nah, ini adalah sekilas mengenai roadmap dari sistem produksi dan otomasi. Jadi ujungnya adalah nantinya cloud manufacturing ya. Jadi ini adalah ya cita-cita besarnya terutama di era-era revolusi 4.0, meskipun nantinya sudah akan masuk ke depannya ke 5.0, tapi kita dalam realnya ya mungkin kalau di mahasiswa-mahasiswa saya yang terutama yang mengambil sistem produksi, kita saat ini pun masih mengembangkan 3.0 dan 4.0 ya. Jadi 3.0 ini tidak akan kita tinggalkan sama sekali karena itu adalah menjadi pondasi dasar agar revolusi 4.0 ini dapat realisasi. Intinya seperti itu. Nah, nantinya isu-isu lain ya terkait dengan labor, material ya, automated process, aset, inventory, quality. Kalau kita lihat memang topik-topiknya ini akan beririsan dengan mungkin peminatan-peminatan lain ya, ataupun dengan levelnya lab riset ataupun KK ya, KK lain. Ya, isu-isu yang diangkat ya jelas mengenai efisiensi ya, optimasi, peningkatan produktivitas ya, reduce cost ya, dan macam itu adalah yang nantinya akan kita yang akan kita jadikan fokus di peminatan sistem produksi dan otomasi ini. Nah, ini tadi bidang penelitian di sistem sispromasi ya, smart factory, vision system, advanced material, lalu ada desain dan ada sustainable energy. Nah, ini ada beberapa anggota dari keprofesian sispromasi. Yang pertama di sini ada Ibu Dida, ya. Lalu ada Ibu Widya, ada Ibu Murni, ada Ibu Ayudita, ada Bu Pratya, ada Pak Teddy, ada saya sendiri, ada Pak Haris, ada Pak Murman, dan ada Pak Rino. Jadi peminatan sispromasi untuk tahun ini kami alhamdulillah ada tambahan personil baru yaitu Pak Teddy dan Pak Rino. Jadi warna dari sistem produksi dan otomasi ini nantinya akan lebih berwarna lagi, terutama terkait dengan tadi ya material ya maupun desain ya seperti itu. Nah, ini pembagian singkat lah ya terkait beberapa fokus bidang ya di penelitian di masing-masing tadi bidang. Ada smart factory, ini ada Bu Dida ya, Bu Pratya, Bu Murni, dan seterusnya ya.
Lalu di advance materialnya ada Pak Teddy, meskipun beliau lagi sekolah, tapi topik-topik penelitian segala macam masih sering ya diupdate ke kami ya. Lalu ada vision system yang jelas nanti kita belajar mengenai misalnya deteksi cacat segala macam ya, terutama menggunakan artificial intelligence. Lalu ada manufacturing design. Ini saat ini kita juga kembangkan beberapa peralatan terutama untuk pandemi ya, COVID ya, alat-alat bantu untuk kesehatan. Lalu ada sustainable energy on manufacturing, ini juga ada Pak Haris, ada saya, dan seterusnya ya, sampai Bu Dida ya. Nah, ini adalah beberapa topik penelitian, baik yang sudah ya, atau telah yang kita laksanakan, ataupun yang sedang, ataupun mungkin yang nantinya akan kita targetkan untuk topik-topik penelitian baru. Ada scheduling, ada land balancing, ini saya rasa kalian pasti sudah paham ya. Ada artificial intelligence, nantinya ada SCADA, SCADA-nya berbasis IoT atau Internet of Things ya. Ada biocompatible material, ini terutama terkait dengan biomedis ya, pengembangan beberapa material. Nanti biasanya menggunakan beberapa pendekatan, yaitu design of experiment misalnya. Ada energy management system, ada desain bed chamber. Nah, ini saat ini yang senior kalian lagi kerjakan, ini terutama untuk puskesmas ya. Ini untuk pandemi. Jadi ini merupakan alat bantu ya untuk tempat tidur ya, proses persalinan. Tapi memang dikhususkan untuk misalnya nanti penggunanya pasien-pasien yang memang dia terkena COVID ya. Lalu ada smart farmbot, ada BAS, ada EMS, robotik, machine learning ya, sampai misalnya di sini ada scheduling dan segala macam. Bahkan 3D printing pun kita juga kembangkan. Nah, ini adalah beberapa topik penelitian yang mungkin nanti topik-topik penelitian yang nantinya akan kita tawarkan untuk di mahasiswa di semester 7 itu mungkin nanti akan mengikuti ya. Artinya kita lihat perkembangan saat ini seperti apa. Atau mungkin nanti akan banyak beberapa topik-topik yang terkait pengembangan peralatan-peralatan yang mengarahnya ke ke ini alat-alat bantu kesehatan ya, terutama ke COVID-19. Nah, ini peralatan yang ada ya, yang ada di lab, jadi bisa kita gunakan juga. Ini ada simulator battling plan. Ini beberapa PLC-nya di sini sudah support untuk Internet of Things ya. Lalu ini ada beberapa PLC yang lainnya, ada PLC Siemens S7500, Omron CP1E, lalu juga ada Visto, ada Robotino, dan juga ada modul motor AC dan DC. Nah, ini beberapa alat-alat ini bisa dimanfaatkan mahasiswa ya, terutama misalnya untuk kegiatan-kegiatan penelitian di peminatan. Ini kegiatan lainnya ya. Kalaupun misalnya karena sekarang ini kondisinya adalah pandemi ya, kita kuliahnya jarak jauh ya, kita coba tingkatkan skill mahasiswa melalui software-software simulasi ya, terkait dengan pemahaman bagaimana belajar mengenai electrical ya, mechanical seperti apa ya, seperti itu. Baik, kurang lebih seperti itu pemaparan dari kami dari peminatan sistem produksi dan otomasi. Terima kasih.